Ini kan semua UMKM butuh sosial media, Oke. ya kan? Bahkan kemarin datanya keputusan konsumen itu 70% dipengaruhi oleh sosial media. Betul. Jadi sekarang lebih penting buka akun dibandingkan buka toko ya sekarang untuk UMKM. Nah, itu persis kayak Jensen Huang bilang ya. Ah, AI tidak akan menggantikan iya. manusia, tapi manusia akan Yang tergantikan oleh manusia yang menguasai dan menggunakan AI. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Edozel, the brother of social content creator yang sangat luar biasa. Dulu-dulu sebelum jadi tugas di kementerian, saya pernah collab juga sama Bro Edo. Yes. Dan kita banyak ngangkat pembicaraan mengenai UMKM saat itu. Dan saat 5 tahun yang lalu ya kurang lebih, baru memulai Nyapi. Yes, betul. Yang produk andalannya Sei Sapi. Apa Betul. kabarnya tuh Nyapi? 30 cabang sekarang. Ya, puji Tuhan. 30 Iya. cabang. Wah. Yes. Sebentar lagi dibeli sama grup Jarum dong. Amin. Kemarin Bami GM 45 cabang, Oh, iya, 50 cabang kalau nggak salah udah dibeli sama grup Jarum. 2, berapa triliun gitu. Nyapi jangan-jangan menyusul nih. Masih perlu banyak belajar lah saya. Nyapi ini. nyusul. Amin. Terus kalau yang Nyapi itu kolaborasinya sama Mas Hendy Setiono. Mas Hendy ya. Iya, betul. Karena dia juga ada ngikan, ada ada menanti, kemudian ada kebab Turki, ya macam-macam. Oke. Jadi saya ngurus marketingnya, Mas Hendy ngurusin operasionalnya. Dan ini tokoh Bro Edo ini fenomenal. Kemarin kita di Kemenparekraf juga mengupas ya. Awalnya dari di TV, terus masuk YouTube, naik turun, dan akhirnya pamit, terus masuk ke promosi UMKM. Dan juga punya beberapa inisiasi seperti yang e-sports, e-sports Academy, dan terakhir Social Bread. Bisa diceritakan nggak Social Bread ini? Social Bread, so basically kita kayak agency 2.0 khusus UMKM sih. Oh, digital agency gitu ya? Betul. Awalnya problem yang kita mau solve adalah sekarang ini kan semua UMKM butuh social media. Ya kan? Bahkan kemarin datanya keputusan konsumen itu 70% dipengaruhi oleh sosial media. Betul. Jadi sekarang lebih penting buka akun dibandingkan buka toko ya sekarang untuk UMKM. Nah, problemnya untuk UMKM ini kalau mereka ke digital agency mahal. Super mahal, nggak terjangkau. Betul. Nah, akhirnya aku mikir gimana, kenapa ya agency itu mahal? Karena agency itu satu tim, videographer, fotografer, editor, scriptwriter, talentnya depan kameraan. Nah, padahal aku sebagai content creator dari tahun 2009, ini aku lakukan semua sendiri. Oke. One man show. Betul. Akhirnya kita bangun Social Bread Academy. Kita ajarin Gen Z supaya bisa syuting, edit, script, semuanya sendiri. Keren. Nah, jadinya UMKM sekarang cuma perlu bayar 1 orang aja, murid lulusannya kita, gitu. Keren banget. Itu jadi problem statement yang dihadapi sama UMKM. Setiap UMKM. Karena UMKM sekarang menyadari, apalagi kan ada sekitar di atas 500.000 UMKM yang gabung di gerakan sosial OKOC kita. Dan mereka itu kalau kita bilang, go digital. Iya Pak, tapi kami nggak sanggup. Karena harus katanya punya kamera, harus punya videographer, harus punya scriptwriter, dan lain sebagainya. Nah ini berarti Social Bread ini menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap kebutuhan digital agency dari UMKM. Betul. Berarti kita bisa collab dong ke depan. Bisa, siap. Dulu tuh sebenarnya kita Social Bread tuh ngajarin UMKM. Kita edukasi gimana caranya buat bikin sosmednya sendiri gitu. Mereka bayar member lah, kita ajarin nih, kita kasih skripnya, kita kasih apanya. Tapi ternyata tidak bisa ngajarin UMKM karena nggak semudah itu ya. Iya, karena mereka satu mungkin memang sudah sibuk sama operasional, bikin produk dan lain-lain. Kedua, memang sosial media tuh bukan ranahnya mereka nyari tombol record aja yang mana ya bang, wah masa tombol record aja nggak tahu gitu kan. Akhirnya kita ubah bisnis model kita, yaudah yang kita ajarin Gen Z-nya aja deh gitu. Oke, jadi ini collab-nya ya. Jadi saya ngeliat kemarin waktu di Ciwidey itu ada sekelompok emak-emak yang punya produk keren banget lah. Produk mereka itu biasanya kan kuliner. Sementara ada Gen Z yang juga ingin punya usaha tapi nggak punya produk. Dan ternyata ini bisa dikolabkan. Mereka fokus di produk, fokus di
peningkatan kualitas dari produk dan jasanya, sementara Gen Z produksi social media kontennya. Oke, kita sekarang ada beberapa list of questions. Kita akan tanyakan langsung ke Bro Edo. Dengar-dengar Bro Edo punya bisnis e-commerce yang bisa bantu UMKM social bread. Jadi tadi udah dijelaskan social bread ya. Mungkin apa harapan dengan hadirnya social bread ini? Harapannya sih kita mau democratize social media untuk UMKM ya. Kedepannya tuh kita sebenarnya pengennya Social Bread Academy ini masuk ke SMK. Soalnya sekarang ini ya kita kan ada di 5 kota, tapi tetap yang kita ajarin itu adalah level kuliah ya. Jadi yang bisa pakai kita ya otomatis ya nggak sampai mikro, ya small medium business lah bisa pakai. Tapi kalau kita bisa ajarin ke SMK, mereka punya skill untuk kelola sosial media, pastinya lebih terjangkau untuk mikro level bisnis. Jadi kedepannya tuh kita pengen banget democratize supaya semua UMKM tuh bisa punya daya saing yang sama di digital. Jadi bukan hanya harganya terjangkau, tapi juga reach-nya lebih menjangkau 60 juta sekian UMKM kita. Keren. Itu kayaknya problem statement yang punya peluang untuk jadi hits. Amin. Berikutnya, selama Bro Edo jadi YouTuber atau influencer, problem apa saja yang dihadapi dan apakah salah satu solusi tadi yang mau diciptakan Social Bread ini akan punya target nggak mencetak UMKM yang bukan hanya mampu menciptakan produk dan konten yang baik, tapi juga bisa naik kelas? Yes. Kalau aku sebagai influencer, sebagai YouTuber, sebagai content creators, itu pasti punya keresahan bahwa saya mau sampai kapan nih hi guys di depan kamera gitu kan. Pasti ada hello guys. Pasti ada momennya di mana kita sudah tidak sepopuler itulah gitu. Nah, keresahan itu bukan cuma saya yang hadapin, tapi saya juga ngadepin sama belum. Makanya pengen belajar nih dari gurunya nih. Iya. Ya, jadinya kita rencananya kita mau tadi kolaborasiin si social media influencers ini yang punya ratusan ribu followers untuk punya bisnis sendiri. Ngambilnya dari mana? Dari winning produknya si UMKM. Nah, jadi nanti Social Bread yang invest gitu. Kita yang invest, produksinya segini, karena begitu sosial media disebar ke ratusan ribu orang kan pastinya bakal meledak gitu. Dia kuat nggak untuk produksi itu jeruk lemon atau moringa, kuat nggak produksinya? Jadi kita yang akan invest, kita di joint venture antara si influencers, UMKM sama Social Bread. Itu plannya kita. Keren banget, dan mudah-mudahan tambah banyak kliennya dan produk-produknya juga tambah laku. Next, ini list of questionnya. Tantangan yang dihadapi sekarang nih, kan udah berjalan berapa bulan nih Social Bread nih? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun? 4 tahun. Oke, tantangannya apa aja? Tantangannya nomor 1 edukasi sih. Maksudnya sekarang itu banyak banget UMKM yang merasa, oh saya kok jualan online udah nggak kayak dulu ya. Maksudnya dulu kayak 3 tahun 4 tahun lalu jualan di Tokped, di Shopee, meledak gitu kan. Tapi sekarang turun sampai akhirnya mereka merasa bahwa wah jangan-jangan online itu udah nggak seperti dulu. Padahal kalau lihat datanya, apalagi kalau lihat datanya Social Bread, online tuh masih tinggi banget. Cuma memang berubah cara mainnya. Kalau dulu online shop itu mendisrupsi konvensional commerce, sekarang ini live shopping sama konten commerce mendisrupsi online commerce. Gitu. Jadi yang sekarang live commerce sama konten commerce ya. Betul. Jadi kalau lihat datanya semua yang live shopping, yang affiliate, yang konten commerce itu meledak-meledak semua. Cuma banyak pebisnis online yang merasa kayaknya udah turun banget, padahal merekanya yang nggak mau adaptasi. Nggak mau adaptasi. Betul. Dulu kan mereka adaptasi tuh dari konvensional ke online. Sekarang mereka nggak mau adaptasi karena udah enak di online gitu. Cuman ngeliatin turun aja kayak gitu. Itu sih yang edukasi itu sih yang harus disuarakan ke teman-teman UMKM bahwa ini tuh jalan gayanya tuh sudah berubah. Audience tuh udah pengennya ada experience offline tapi dengan kenyamanan online. Makanya live shopping meledak di China. Nah, kita lihat juga tuh 2 tahun lalu di China itu tutup bukunya untuk konten commerce tuh 706 billion US dollar. Indonesia baru 5%-nya doang, masih jauh. Tapi kalau aku percayanya
Indonesia tuh ekonominya antara dua ya, antara dia mau ke Amerika atau mau ke China. Kelihatannya sih dengan sosial media dan sekarang sepertinya sih kita akan mengadopsi trennya di China. Makanya kita pengen banget edukasi, ayo UMKM live shopping, nggak susah kok, nggak susah. Dan kuncinya itu bahasa yang relate ke UMKM adalah jangan pernah berhenti beradaptasi. Yes. Jadi mereka kemarin dari offline ke online, setelah buat account nggak bisa berhenti di situ. Iya, betul. Harus naik kelas lagi untuk menciptakan konten dan live shopping yang sesuai dengan tren terkini. Betul. Oke. Next. Yang kita kan sekarang menghadapi digitalisasi ekonomi, ada AI dan lain sebagainya. Ini buat saya juga nih pertanyaannya, nanti mungkin kita bisa sharing sama-sama. Tapi kan ekonomi kita nih terdigitalisasi dan tahun depan kita perkirakan tembus 1.000 miliar US dollar atau 100 miliar US dollar. Jadi di atas 1.000 triliun. Kalau ekonomi kreatif sendiri kan sudah nembus ke angka 1.400 triliun nilai tambahnya. Nah, selain daripada penciptaan konten, apalagi yang mesti diperhatikan dalam mendigitalisasi bisnis dan ekonomi kita? Susahnya inilah. Kalau bisnis digital tuh paling susah, paling ribet adalah mengontrol perubahan. Karena berubah terus. Minggu ini algoritmanya seperti apa, minggu depan algoritmanya seperti apa, minggu ini yang uraks di kontennya seperti apa, yang minggu depannya beda lagi. Jadi terus menerus konstan berubah. Makanya perlu satu orang yang memang mantauin ini perubahannya itu seperti apa. Kemudian kedua tadi kalau ngomongin AI, kita sih di Social Blade sangat terbantu banget sama AI. Dulu kita paling sehari bisa handle foto produk tuh paling 3 klien lah ya. Tapi sekarang sehari bisa 10 klien. Kenapa? Karena dulu tuh kita kalau anggaplah foto makanan ya. Kita beli cabai dulu, beli bawang, terus kita taruh gitu kan. Terus ada susunya, kita foto gitu. Sekarang enggak. Foto aja produknya mentah, ceprek gitu. Abis itu tinggal masukin di Photoshop AI. Mau ada cabai sini, di sini, tinggal di drag doang aja jadi. Dan bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Jadi ya. Tapi makanan apa ya? Kok ada susu dan cabai gitu? Saya belum pernah nemu itu, bro. Macem-macem ya. Makan kita ada bakso, kita ada mie, kita ada risol. Tapi minumnya susu gitu ya? Iya, buat tambah-tambahan aja. Oke. Protein, keren. Jadi AI sangat membantu ya. Iya. Nah, kalau untuk UMKM sendiri kan penjualan itu selalu kita ingin tingkatkan dengan marketing, dengan social commerce, live selling, dan juga dengan content commerce. Tapi untuk bisa bersaing kan kita harus tekan cost juga. Nah, saran apa nih buat UMKM untuk mengendalikan cost sehingga lebih bisa berdaya saing? Nomor satu sih sekarang udah nggak bisa COGS itu cuma dari bahan pembuat produknya aja. Tapi COGS itu udah masuk ke dalam ongkos marketing. Saya kasih contoh ya. Setahun lalu tuh banyak banget yang kejebak sama bisnis skincare. Wah, bisnis skincare ke Maklun cuma 30.000, jualan 200.000, gede banget marginnya. Yang mereka nggak tahu adalah COGS-nya betul 30.000, tapi ongkos marketingnya bisa, CAC-nya bisa 100.000 sendiri. Makanya kalau skincare tuh marketingnya gila-gilaan kan. Nah, COGS-nya tuh harus dihitung dari 30.000 plus 100.000 ini, sehingga ya sebenarnya sama-sama aja bisnisnya. Jadi itu sih UMKM harus mikirin bahwa saya nggak bisa cuma ngambil margin 15%, harus ada bumper untuk beriklan, endorse dan lain-lain. Oke. Dan pengalaman Nyapi ini kan bersaing sama banyak industri besar kan. Bisa survive ini kan ada nama-nama besar yang lain, terus ada yang sudah lebih duluan masuk ke ceruk bisnis kuliner ini. Salah satu tips atau salah 3 tips apa yang bisa membawa Nyapi dan UMKM lain bisa bersaing dengan bisnis besar? Wah, ini 360 banget sih ini. Satu yang saya percaya, kalau marketing saya bisa lah pasti. Dan marketing itu bisa ngundang orang sebanyak-banyaknya. Tapi saya sebenarnya sama Mas Hendy itu udah ngobrol cukup lama. Cuma saya nggak pernah mau diajak sama Mas Hendy. Karena menurut saya produknya masih kurang yang dulu ditawarin sama saya gitu. Karena saya bisa ngeramein di awal. Tapi kalau produknya nggak enak, ya nggak bakal balik lagi. Yang ada kayak kue artis ya kan 3 bulan rame, abis itu semuanya langsung tutup gitu. Karena ya produknya nggak bikin baik lagi. Nah jadi
ya 360 semua elemennya harus matang ya, bisnis lah. Nggak bisa cuma andelin, saya punya followers, saya jualan, nggak mesti berhasil. Produknya harus bagus, operasionalnya harus bagus, customer care-nya harus bagus, dan lain-lain. 360 banget. Jadi nggak hanya lihat satu aspek kekuatan marketing, tapi juga apa yang ditawarkan itu harus betul-betul bagus dan selalu baru gitu ya. Iya. Oke, next. Peran pemerintah. Oke. Nah, kan saya pernah di pemerintahan dan saya melihat sebetulnya pemerintah ini sangat berhutang sama UMKM. Oleh karena itu kebijakannya harus berpihak kepada UMKM. Nah, kira-kira peran pemerintah agar para UMKM ini bisa bersaing dengan brand besar dan bisa memperbaiki juga daya saingnya dan menghindari monopoli atau dominasi dari produk-produk besar itu. Kalau saya lihat sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu sudah benar. Mereka tuh ada kayak satu daerah tuh ada pusat mesin gitu untuk bantu UMKM. Cuma balik lagi, kalau saya karena concernnya di digital marketing, mau produksi sebanyak apapun kalau nggak ada yang tahu ya susah. Dulu aku pernah ngajuin ke Kemenkop bahwa gimana kalau si Creative Hub ini nggak cuma mesin pemproduksi atau mesin packaging supaya mereka bisa kirim ke luar daerah, tapi juga harus ada marketingnya gitu. Gimana kalau setiap daerah itu misalnya oleh-oleh Malang, ya udah satu Malang tuh semua di-pool ke kita, jadi kita yang marketingin sebagai UMKM Malang, Jogja begitu, setiap daerah punya pusatnya sendiri-sendiri yang didukung oleh pemerintah. Dengan begini cost-nya jadinya nggak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan boncos. UMKM ini mau live shopping, UMKM ini mau SEO, mau UMKM ini nggak usah sekalian bareng-bareng. Toh mereka juga produksinya berapa sih sebulan, nggak sampai 100 gitu. Dijadiin etalase aja gitu, jadiin toko online khusus untuk daerah-daerah tersebut. Saya rasa itu yang bisa membantu UMKM benar-benar ya. Iya, kayak Cok Ajik misalnya, Krisna gitu ya, di Bali, di Malang bisa tadi pusat oleh-olehnya, atau di Sumatera Barat ada Rendang Hub dan lain sebagainya. Nah, kalau pengalaman saya pemerintah ini sebetulnya punya 3 tools untuk membantu UMKM. Oke. Dan semuanya akhirnya dengan AN. Oke. Jadi pertama kebijakan. Ini yang paling efektif. Kebijakan dan keberpihakan ini yang paling utama. Kalau mindset kita bahwa UMKM yang menciptakan lapangan kerja 97%, mestinya kita berpihak kepada UMKM. Jadi kebijakan. AN yang kedua ini anggaran. Walaupun anggarannya terbatas, tapi anggarannya harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Itu 3T. Selalu saya bilang ini anggaran kita sangat sedikit nih, apalagi beban pemerintah semakin berat. Berarti kita programnya itu harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Saya bilangnya 3T. Nah, AN yang terakhir, ini yang paling dibutuhkan oleh UMKM, yaitu kehadiran. Jadi pemerintah itu harus bisa menggandeng tangan para UMKM, terutama di AN yang 3 juga, yaitu pelatihan, bekerja sama dengan ekosistem, dunia usaha, institusi pendidikan, pelatihan. Pemasaran bersama konten kreator, bersama influencer, bersama juga menggunakan social media dan teknologi terkini. Dan yang ketiga itu adalah pembiayaan. Nah, bagaimana caranya perbankan yang juga banyak menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah ini bisa mengarahkan pembiayaannya yang lebih masif kepada sektor UMKM. Jadi menurut saya peran pemerintah adalah lebih pada ranah kebijakan, lebih kepada ranah kehadiran dengan keberpihakan. Saya yakin selama pemerintah terus berpihak kepada ekonomi rakyat, ekonomi kecil, UMKM, kebetulan Pak Prabowo juga banyak menyoroti hal ini ya, dan sebagian besar dari ekonomi kreatif, maka UMKM kita akan merasa diperhatikan. Oke, next. Oke.
Tadi bicara mengenai UMKM, Ya. sekarang ekonomi digital. Apa sih yang dirasakan oleh social bread dan teman-teman pelaku nih di ekonomi digital berkaitan dengan peran pemerintah? Berkaitan dengan peran pemerintah, nomor satu sih Pak, pasti edukasi dan fasilitas ya. Banyak banget teman-teman yang akses internetnya tuh masih kurang banget. Kita tuh ada cabang di Semarang tapi di pinggiran banget, benar-benar di desa banget gitu untuk Masih di kota atau udah di Kabupaten Semarang? udah di Kudus kita. Oh, di Kudus, oke. Jadi benar-benar udah kabupaten sebelah ya. Iya. Nah itu internet kurang tuh. Pas lah. Pas ya. Maksudnya kita, padahal itu di Pulau Jawa gitu. Iya. Bandingin nggak kalau di luar Pulau Jawa? Iya. Nah itu. Berarti akses terhadap infrastruktur digital ya. Sama baik lagi sih ujung-ujungnya edukasi. Ya. Karena kita mau nggak mau kan kita harus hire orang yang impactful ya, yang berdampak ya. Tapi kalau mereka nggak diperlengkapi dengan skill yang tepat ya akhirnya kerjanya asal-asal jadi aja gitu. Akhirnya jadi cost doang, bukan jadi revenue tambahan. Jadi edukasi dan fasilitas sih. Kalau Pak Sandi? Kalau menurut saya sarana prasarana, hard infrastructure dan soft infrastructure. Jadi semua ekosistemnya itu harus dibangun. Dan ekosistemnya dibangun itu pemerintah bisa menghadirkan satu kebijakan, kerangka kebijakan ya, policy framework yang bisa menghadirkan sebuah ekosistem. Misalnya nih, di Amerika ekosistem itu terbentuk di Palo Alto misalnya, di Silicon Valley. Itu ekonomi digital hub terbesarnya di sana. Tapi sekarang sudah bisa tersebar ke seluruh wilayah di Amerika misalnya. Elon Musk udah nggak lagi di Silicon Valley, dia udah mengembangkannya di Texas. Kita juga seperti itu. Nah, pemerintah kemarin bekerja sama dengan swasta membuat beberapa hub dengan konsep kawasan ekonomi khusus. Kayak ada di sini BSD misalnya yang fokus kepada konten dan ekonomi kreatif misalnya. Ada yang fokusnya di pariwisata, ada kawasan ekonomi khusus misalnya di Bali itu untuk kesehatan juga, dan ada juga kawasan ekonomi khusus yang bisa untuk meningkatkan nih peran ekonomi digital kita ke depan. Oke, pengalaman dari Bro Edo sendiri kan katanya teknologi ini dan digitalisasi apalagi AI akan menggantikan manusia. Jadi lapangan kerja ini akan bukannya tercipta malah ketelan ya. Malah menurun kesempatan kerja. Dan pendapat Bro Edo sendiri seperti apa? Kalau kita melihat secara historis sih sebenarnya rasanya nggak mungkin manusia akan digantikan sama teknologi. Tapi yang mungkin terjadi adalah manusia yang menggunakan teknologi akan menggantikan manusia yang tidak mau adaptasi. Nah, itu persis kayak Jensen Huang bilang ya. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia akan tergantikan oleh manusia yang menguasai dan menggunakan AI. Yes. I think kayak dulu ya kalau boleh ngomongin kayak ojek online gitu. Dulu kan juga gitu kan, banyak yang nggak mau nih ojek online gini. Tapi ujung-ujungnya ya yang adopsi ojek online akhirnya yang ngambil pekerjaannya dari ojek-ojek konvensional. Jadi selalu teknologi dalam pandangan saya melihatnya seperti itu. Apakah nanti jadinya kalau bakal banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya? Enggak juga. Pasti kita manusia udah hebat lah untuk adaptasi. Pasti ada aja. Cuma memang baik lagi kalau saya concern itu ya ayo kita ajarin ini AI itu bagus banget itunya, gampang banget. Sekarang kalau bikin skrip udah tinggal enter udah jadi, kita tinggal benerin aja gitu. Mau foto udah, justru malah bisa membuka pekerjaan kalau dia bisa kuasai dan transfer ilmu kepada timnya. Ya, dan di tim saya juga sekarang saya berikan ultimatum, kuasai AI. Kalau enggak nanti kamu akan tergantikan sama orang yang menguasai AI. Jadi sekarang banyak speech saya, termasuk pertanyaan-pertanyaan ini, di-generate sama AI. Jadi karena kita ingin relevan kan, dan AI itu bisa
membantu kita untuk stay relevan. Yes, ya. Tapi kalau ngomongin AI ya, aku melenceng sedikit ya. Kemarin tuh aku ada seminar AI gitu kan. Ada kejadian lucu bahwa AI pada saat kita paksa bahwa jeruk ini warnanya pink, jeruk warnanya pink, jeruk warnanya pink, kita input terus bahwa jeruk warnanya pink, maka AI-nya pada saat ditanya apa warna jeruk, pink gitu. Karena balik lagi AI itu kan artificial intelligence. Dia dapat inputnya dari surrounding kita. Jadi AI itu nggak 100% benar, tergantung informasi yang dia telan. Jadi itu lumayan menarik dan harus hati-hati juga. Jangan sampai kita menggunakan AI itu sebagai acuan fakta ya. Kayak misalnya, apakah si ini melakukan ini? Kalau ChatGPT-nya di-input bersalah, ya pasti dia bilangnya bersalah. Ya. Dan itu memang sudah terlihat ya bahwa AI ini, misalnya saya suruh bikin pantun gitu. Itu dia pasti akan ngaco gitu loh. Pantunnya nggak relevan dan nggak lucu, garing banget gitu. Tapi kalau manusia yang bikin pantun tuh biasanya nyambung. Terus kemarin kita bilang AI suruh bikin skenario gitu, skrip, nggak menarik gitu loh. Jadi basi banget gitu. Jadi belum dapat flavornya dan itu kayaknya akan butuh waktu. Oleh karena itu kita harus populasi AI dan kita harus injeksi AI ini dengan data-data terkini yang akurat. Dan itu tugas kita. Semakin banyak kita pakai, makanya akan semakin baik. Aku boleh tambahin satu fakta lucu lagi nggak? Yang kemarin kita bahas adalah si AI ini setelah di-input begitu banyak, yang tadinya kita input bahasa gayanya main bahasa gaya Gen Z, begitu kita input terus, lama-lama nggak jadi Gen Z, lama-lama jadi dewasa. Jadi dewasa. Bahasanya jadi kembali bijaksana. Formal. Jadi bijaksana. Jadi menarik banget AI ini sih. Ya, seperti yang disampaikan ada 23 juta lapangan kerja yang terancam karena ada digitalisasi dan AI terutama, tapi ada 46 juta lapangan kerja yang berpotensi tercipta. Jadi ada tantangan tapi ada juga peluang. Oke, last question. Ekonomi digital di Indonesia 5 tahun ke depan positif? Aku sih orang yang sangat optimis ya. Saya yakin dengan keterbukaan informasi, kemudian campur tangan dari pemerintah, penggunaan digital yang makin banyak. Saya sih optimis ya. Saya jarang pesimis orangnya. Dalam 5 tahun, apakah Nyapi akan buka cabang di New York dan London? Enggak. Justru kita dengan bantuan AI. Kayaknya enggak deh. Nyapi plan kita adalah go online sebenarnya. Jadi dulu karena kita sistemnya franchise, jadi kita nggak bisa jualan online frozen kita. Karena kita makan pasarnya franchisee. Nah, dengan kita Nyapi udah 5 tahun ya kan. Nanti begitu franchisee-nya sudah selesai masa kontraknya, kita mau handle sendiri aja untuk jualan online karena kita sudah ada funnel-nya, udah ada infrastrukturnya untuk jualan online jauh lebih scalable lah. Gitu. Dalam 10 tahun ke depan, apakah Indonesia bisa menciptakan AI sendiri? Waduh. Sejauh mata melihat ya. Kalau ngeliat teman-teman founders di startup ya, kebanyakan mereka masih nyolok ChatGPT sih. Sama masih nyolok Gemini meskipun mereka bisa buat ini penggunaannya untuk live shopping AI, ini konten yang dibuat oleh AI, tapi nyoloknya masih di ChatGPT. Kemarin aku di acara di Google nggak boleh ngomong yang itu, harus ngomong Gemini. Iya. Pokoknya persaingan di situ juga kencang juga ya. Ya harus ada orang Indonesia yang belajar ke sana sih dan adopt itu kemudian bawa ke Indonesia. Sejauh ini sih, sejauh mata memandang saya yang terbatas ini, sepertinya kita masih nyolok ChatGPT atau Gemini ya. Oke. Gimana menurut Pak Sandi? Menurut saya kita akan seperti apa yang terjadi di sosial media, kita akan sangat cepat beradaptasi karena kita ini bisa menjadi suatu pasar dan industri yang mengedepankan AI di depan. Karena kita ini cepat sekali beradaptasi. Saya terkaget-kaget melihat waktu kita pandemi, hampir semua orang beradaptasi menggunakan Zoom. Ibu saya udah pakai TikTok sekarang.
Dan ini usianya 80 tahun lebih. Jadi kita ini orang Indonesia ini cepat sekali beradaptasi. Tapi memang untuk menjadi AI first society itu kita harus penuhi beberapa prasyarat seperti investment di pendidikan, investment di infrastruktur, investment juga di beberapa ekosistem investasi yang dibutuhkan. Makanya kemarin ini kan dilihat engine pertumbuhan Indonesia ini kan konsumsi. Padahal kita tahu bahwa untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia emas ini perlu investasi. Tapi investasi yang jenis apa? Jadi investasi bukan hanya investasi yang menciptakan lapangan kerja yang biasa-biasa aja, tapi lapangan kerja yang berkualitas dengan melakukan transformasi menuju ke inovasi. Itu saya yakin bisa. Dan produk-produk Indonesia kalau dikelola dengan inovasi, adaptasi, dan yang terpenting juga kolaborasi, ini bisa mendunia. Dan saya harap Nyapi adalah salah satu produk kita. Amin, amin. Jadi kita nggak keserbu aja dari produk kuliner negara lain, tapi bisa juga kita eksis di dunia internasional. Karena kalau dilihat dari ekonomi kreatif kan kita sudah posisi 3 besar dunia. Amerika kulinernya misalnya kita udah kenal hamburger, pizza dan lain sebagainya. Korea nomor 2, produk-produk kulinernya juga sudah mendunia, bulgogi, bulgalbi. Nah Indonesia kita harapkan sei sapi ini salah satu andalan kita nih. Amin, amin. Waktu itu tuh pernah kita mau buka di Australia sebenarnya. Cuma terpentok kebijakan untuk pengasapan. Oh iya, betul. Nah itu yang perlu dinavigasi ya setiap kali kita. Terakhir, untuk pemirsa di podcast ini, kira-kira 3 sektor apa yang masih memiliki prospek untuk tahun ini, 2025 dan ke depan? Oke, kalau lihat data perfume lokal itu akan jadi the next skincare. Ya, kita lihat datanya dari peringkat 20 sekarang udah sampai peringkat 6 penjualan di online. Terus kuliner juga kencang banget secara data. Sisanya mungkin tetap di jasa ya, karena service ya. Karena banyak banget orang sekarang ini udah sangat-sangat butuh kolaborasi. Ya kolaborasinya dengan adapt jasa-jasa third party, dan itu bisa mengurangi cost-nya jauh lebih tinggi untuk sebuah bisnis dibandingkan bikin sendiri. Apalagi dengan culture-nya Gen Z yang suka berpindah-pindah pekerjaan ya. Kita udah training dengan bagus, tiba-tiba cabut atau dibajak sama orang lain, itu kan jadi cost sendiri. Makanya atau tiba-tiba dia bilang saya perlu healing karena saya perlu refreshing. Iya, ya itulah. Jadinya penggunaan jasa itu menurutku 2025 bakal meledak. Jadi 3 ya, perfume, kuliner, dan juga jasa. Betul sih, karena kita lihat kita juga selain daripada transformasi ekonomi kita menuju lebih banyak didorong investasi, juga sektor jasa akan menjadi sektor yang akan memberikan nilai tambah. Terima kasih Bro Edo. Sama-sama, terima kasih untuk undangannya. Luar biasa, dan kita tunggu kerjasamanya dengan Social Bread. Siap. Kelihatannya nemu banget deh nih solusi yang dibutuhkan oleh para UMKM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih untuk Bro Edo. Terima kasih.